Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan rancangan bisnis UMKM dengan judul Usaha Kuliner Potapo. Anggota dari kelompok kami yaitu 1. Aurelia Pramusya Farista NIM 2019-11344. 2. Kiki Cahyana NIM 2019-11346. 3. Kusnama Faza NIM 2019-11350. Dan yang keempat adalah Siti Arifah dengan NIM 2019-11379. Nama dari bisnis usaha ini adalah Potapo dan bisnis ini termasuk ke dalam badan usaha kuliner. Potapo adalah cemilan dari kentang yang dibuat untuk semua kalangan. Gambar kentang menunjukkan bahan utama dari Potapo dan gambar spiral merupakan bentuk dari Potapo. Tagline dari Potapo sendiri adalah suaka kentang, yang artinya kumpulan kentang yang telah diolah dan memiliki beragam rasa untuk dinikmati. Visi dan misi. Visi dari usaha ini adalah memperkuat kepercayaan diri wirausaha dan nilai wirausahawan untuk bersaing secara sehat di zaman modern. Dan misinya adalah menjalankan bisnis dengan mengutamakan pelayanan yang baik agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, membuat kreasi dan inovasi baru. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan rasa dan selera konsumen. Pertama, strength atau kekuatan. Bahan yang digunakan mudah untuk dipasarkan. Potapo memiliki berbagai varian rasa, serta bentuknya yang unik sehingga dapat menarik banyak konsumen. Dan dengan harga yang terjangkau dan terbuat dari bahan yang alami. Kedua, weakness atau kelemahan. Pengalaman dalam memulai usaha yang sangat minim, sumber daya manusia yang terbatas, serta tekstur renyah dari produk tidak dapat bertahan lama atau kurang lebih 4 jam. Ketiga, opportunities atau peluang. Makanan dapat disajikan dengan cepat. Masyarakat Indonesia senang mengonsumsi makanan ringan yang terbuat dari olahan kentang, khususnya makanan asin dan gurih. Konsumen dapat dengan mudah mendapatkan makanan ini karena sudah tersedia di GoFood dan GrabFood. Keempat, threats atau ancaman. Persaingan dengan makanan olahan kentang lainnya yang telah dikenal dengan masyarakat. Sulit untuk memperkenalkan makanan baru, dan sehingga tim marketing harus berusaha lebih keras agar konsumen tertarik untuk mencobanya. Gambaran produk. Potapo menciptakan bentuk yang unik yaitu spiral atau lebih dikenal di masyarakat yaitu seperti obat nyamuk. Konsep ini dibuat karena belum ada produk olahan kentang yang berbentuk spiral. Selain itu, Potapo membuat produk spiral ini dengan tujuan agar tekstur dari olahan kentang ini menjadi lebih renyah. Pemilihan warna Potapo juga dinilai sangat cantik dan dapat menarik para pelanggan, yaitu terdapat warna kuning keemasan dari gorengan kentang, merah dari saus, dan hijau dari garnish daun bawangnya. Aspek mikro. 1. Perusahaan. Strategi perusahaan Potapo yaitu melakukan brand awareness kepada masyarakat, selalu menciptakan inovasi-inovasi rasa baru, dan melakukan analisa pasar dan pesaing. Kedua, pemasok atau supplier. Potapo sendiri mengambil bahan-bahan dari toko-toko yang telah bekerja sama dengan Potapo dan mengambil kentang dari para penjual di pasar tradisional. Ketiga, perantara atau distributor. Perantara dalam usaha Potapo adalah Gojek atau GoFood dan Grab atau GrabFood bagi para konsumen yang tidak dapat datang ke gerai. Pelanggan. Semua kalangan dari yang muda hingga yang tua. Dan kelima, pesaing. Potapo menciptakan cemilan baru dengan olahan kentang yang berbentuk spiral sehingga pesaingnya baru sedikit. Baik, di sini saya akan melanjutkan membaca materi dari rekan saya sebelumnya dan perkenalkan, nama saya Siti Arifah, NIM 2019-11379. Materi selanjutnya yaitu mengenai aspek makro. Dari faktor ekonomi, pemasar harus memberikan perhatian intens terhadap tren utama dan pola pengeluaran konsumen, baik di luar maupun di dalam pasarnya. Kota Kudus merupakan kota kecil di Jawa Tengah yang memiliki gaji UMR sebesar 2.200.000 per tahun 2021. Gaji UMR tersebut merupakan gaji nomor 2 terbesar setelah Kota Demak. Dengan rata-rata gaji UMR Kota Kudus, maka akan berpengaruh pada tingkat daya beli dan pola pengeluaran masyarakat di Kota Kudus. Selanjutnya yaitu mengenai faktor teknologi.
Berkembangnya teknologi yang semakin meningkat dapat menjadi faktor pendukung bagi Potapo untuk memasarkan dan membagikan informasi terbaru melalui media sosial. Yang ketiga yaitu mengenai faktor demografis. Diperlukan pengetahuan mengenai kondisi demografis wilayah Kota Kudus yang merupakan lokasi usaha Potapo. Kota Kudus memiliki 1,7 juta penduduk per tahun 2020. Penduduk rata-rata Kota Kudus berkisar 15-35 tahun. Hal ini merupakan keuntungan bagi usaha Potapo karena penduduk usia muda yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran dari Potapo. Potapo merupakan usaha kuliner baru. Potapo memilih membuka usahanya di depan-depan toko retail seperti Indomaret dan Alfamart karena dinilai tempat seperti Indomaret dan Alfamart akan selalu didatangi oleh pengunjung. Selain itu, biaya sewa lahan Indomaret atau Alfamart juga dinilai tidak cukup mahal, yaitu sebesar 350.000 per bulan. Selain membuka di depan toko retail, Potapo juga membuka usahanya di rumah. Potapo juga bekerja sama dengan Gojek dan Grab agar para konsumen dapat mudah untuk menikmati Potapo. Selanjutnya yaitu mengenai aspek ekonomi. Analisis keuangan Potapo terdiri dari biaya penyusutan, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya operasional. Jika satu bulan Potapo berjualan selama 26 hari dengan rata-rata penjualan 50 pieces per hari, akan dikurangi dengan biaya sewa lahan di depan Indomaret 350 dan tenaga kerja 1.200.000. Laba bersih yang didapatkan Potapo setiap bulannya yaitu Analisis sumber daya manusia atau SDM. Potapo dalam memilih sumber daya manusia mencari ciri-ciri yang semangat dan selanjutnya ada rencana jangka panjang. Setiap usaha pasti menginginkan usahanya berjalan dengan lancar. Demikian juga Potapo. Usaha Potapo memiliki keinginan untuk membuka cabang di kota-kota lain. Dengan membuat franchise, usaha Potapo juga ingin bekerja sama dengan kedai-kedai kopi di Kota Kudus. Karena kedai kopi sering didatangi oleh anak muda,